Pelajaran ke-14 judulnya keputusasaan yang tersembunyi. Pada saat kita melalaikan janji kita dengan Tuhan, maka kita juga akan masuk dalam keputusasaan. Kalau teman kita membawa kita lebih dekat kepada Tuhan, itu menyenangkan. Ya. Tapi kalau teman kita itu membuat kita jauh dari Tuhan, kita bisa jadi putus asa. Yang tersebut kita rasakan ada sesuatu kekosongan dalam hidup kita. Hai teman-teman Cornerstone, ketemu lagi di episode terbaru Cornerstone Connection. Nah, dengan aku Hascela dan dengan Brenda Jean, Iya. kita bakal apa? kita Belajar bakal belajar Cornerstone. bareng-bareng. Nah, tapi Oke. sebelumnya infoin dulu dong. Oh iya, jadi buat teman-teman yang belum punya bukunya, kayak Kak, kok aku nggak punya buku itu sih? Kayak aku juga mau. Beli dong. Kalian bisa, jangan beli. Kalian tinggal telepon call center Hope Channel Indonesia Tuh. buat minta buku ini supaya kita bisa sama-sama belajar bareng, terus nanti dikirimin. Dan jangan lupa, ini tuh gratis. Iya, tidak Gratis. dipungut biaya apapun. Iya. Dan tentunya kita juga mau ikut ini. Kalau setiap di akhir segmen nanti kita bakalan adain kuis berhadiah. Betul. Jadi jangan apa? Jangan sampai ketinggalan. Jangan lupa kalian harus nontonin terus kita dari awal sampai akhir karena pertanyaannya akan diumumin di akhir. Bener banget. Oke, jadi kita mau bahas apa lagi nih kali ini? Kita sudah masuk ke pelajaran 14. Ya, judulnya apa, Cela? Judulnya adalah Keputusasaan. tersembunyi. Keputusasaan. Keputusasaan tersembunyi. Nah, oke, kamu pernah ngerasa putus asa nggak? Pernah dong. Kok kayak seneng sih? Ini kan putus asa, berarti kan kayak iya Aku tuh- pernah Aku tuh gitu. pernah putus asa. Kenapa? Gak mau di-spill. Oh ya udah. Oke, karena dia nggak mau spill nggak apa-apa, kita jawab masing-masing dalam hati. Terus karena kita mau masuk ke pelajarannya, kita baca dulu dari Hakim-hakim. ya Hakim-hakim 16 ayat 16 sampai 30. Oh iya, buat teman-teman yang belum punya buku Cornerstone, boleh baca dari Alkitab. Oke. Siapa duluan? Aku ya? Kamu. Oke, lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, ia tidak dapat lagi menahan hati sehingga ia mau mati rasanya. Maka diceritakannya kepada segala isi hatinya, katanya, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku, aku ini seorang nazir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku, dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. Ketika dilihat Delila bahwa segala isi hatinya telah diceritakannya kepadanya, disuruhnyalah memanggil raja-raja kota orang Filistin, katanya, sekali ini lagi datanglah kemari, sebab ia telah menceritakan segala isi hatinya kepadaku. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya sambil membawa uang itu. Sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya, lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya, sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau, Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya, serta katanya, seperti yang sudah-sudah aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Sesudah itu berkumpullah raja-raja kota orang Filistin untuk mengadakan perayaan korban sembelih besar yang kepada Dagon, Allah apakah kamu tahu? Mereka dan untuk bersukaria kata mereka, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita Simson musuh kita. Dan ketika orang banyak melihat Simson, mereka memuji Allah mereka sambil berseru, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita musuh kita, perusak tanah kita dan yang membunuh banyak teman kita. Ketika hati mereka riang gembira, berkatalah mereka, panggillah Simson untuk melawak bagi kita. Simson dipanggil dari penjara, lalu ia melawak di depan mereka.
Kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang. Mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang, dan berkatalah Simson kepada anak yang menuntun dia, "Lepaskan aku dan biarkanlah aku meraba-raba tiang-tiang penyangga rumah ini, supaya aku dapat bersandar padanya." Adapun gedung itu penuh dengan laki-laki dan perempuan, segala raja orang kota orang Filistin ada di sana, dan di atas sotoh ada kira-kira 3.000 orang laki-laki dan perempuan yang menonton lawak Simson itu. Berserulah Simson kepada Tuhan. Katanya, "Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat. Sekali ini saja ya Allah, supaya aku dapat dengan satu pembalasan juga aku balaskan kedua mataku ini kepada orang Filistin." Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah penyangga rumah itu, lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Berkatalah Simson, "Biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini." Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Wah, jadi ternyata cerita ini tentang Simson yang diperdaya oleh Istrinya sendiri. sendiri. Jadi gimana nih Simson akhirnya menyerah kepada rengekan istrinya yang juga telah diperdaya oleh teman-teman sebangsanya. Tapi kenapa ya rambutnya bisa menjadi kekuatan dari seseorang? Nah, itu juga yang Kekuatan. menjadi pertanyaan. Kalau gitu, kita nanyain aja ke Profesor Corner dalam segmen Apakah Kamu Tahu? Apakah kamu tahu arti kata dari sumpah nazar? Kata nazar secara sederhana artinya dipisahkan atau disucikan. Komitmen ini berarti bahwa seseorang, baik pria ataupun wanita, itu harus mempunyai jangka waktu yang sudah ditentukan. Komitmen ini berarti bahwa seseorang, baik pria atau wanita, akan untuk jangka waktu yang sudah ditentukan, yaitu tidak meminum anggur, jus anggur, kismis, dan apapun yang berasal dari anggur. Nah, juga tidak boleh ada pisau cukur yang memotong rambut mereka pada zaman itu. Nah, yang berikut yaitu menghindari berada di sekitar atau menyentuh segala sesuatu yang sudah mati. Contohnya, dalam Perjanjian Baru kita dapat di situ temukan dalam Roma 12 ayat 1 yang dikatakan bahwa supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Allah. Nah, itu dia informasi yang Profesor Corner bisa bagikan hari ini. Semoga bermanfaat. Balik lagi di Cornerstone Connection. Program ini hadir untuk membimbing kamu mempelajari Alkitab lebih dalam lagi. Dan di segmen kali ini sudah hadir bersama kita yaitu Pak Pendeta Benny Tambunan. Shalom Pendeta. Shalom, Pendeta. Apa kabarnya Pendeta? Baik-baik, kalian baik-baik, sehat-sehat ya? Baik, Sehat baik, banget. Masih semangat Kak Brenda? Masih semangat. Oh iya, Oke, tadi kita udah baca. baca pelajaran ke-14 judulnya Keputusasaan yang Tersembunyi, dan ayat intinya tadi di Hakim-Hakim berapa? 16 ya? 16 ayat 28 sampai 30. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga aku balaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin." Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Oke.
Jadi Pak Pendeta, dari yang tadi Kak Brenda bacain, Ya. sebenarnya apa sih yang menjadi kekuatan bagi Simpson itu? Iya, tadi kan sudah kalian baca ayatnya secara keseluruhan ceritanya bahwa Simpson itu sudah dinasarkan, ya, sudah diasingkan sebelum lahir bahkan ya. Lahir pada ibunya katakan nanti kamu akan melahirkan seorang anak, jangan pernah kena potong rambutnya, kemudian minum minuman yang memabokkan dan lain sebagainya. Itu ada syarat-syaratnya. Jadi diberikan kepadanya bahwa dia sebenarnya sudah jadi anak Allah yang memang dikhususkan oleh Allah untuk melepaskan bangsa itu dari penjajahan Filistin pada waktu itu. Tapi kita mengetahui ceritanya bahwa Simpson ini merasa bahwa saya kuat. Begitu dia sudah mulai besar, dia sudah mulai dewasa, dia pikir saya kuat. Pencobaan, ya, karena pencobaan apapun saya bisa atasi. Itu sebabnya dia memaksa orang tuanya untuk melamar wanita yang memang bukan mengenal Allah dengan baik. Dia rasa bahwa aman lah, semuanya bisa aman. Ya. Tapi akhirnya dia bisa jatuh ke dalam pencobaan yang menghilangkan kekuatan dia yang sebenarnya. Jadi kekuatan dia sebenarnya itu bukan juga pada hanya rambut. Rambut sebenarnya apa sih gitu ya. Rambut. Tapi janji yang dia buat, janji yang Allah buat kepada dia dan juga yang dia menyetujui untuk hal tersebut, maka pada waktu dia melanggar janji itu, maka hubungan itu putus. Nah, pada waktu hubungan putus, maka kekuatannya tidak ada sama sekali. Jadi kekuatan dia itu sebenarnya pada waktu dia berhubungan terus dengan Tuhan. Selama dia berhubungan baik dengan Tuhan, maka tentunya dia tidak akan juga melanggar janji-janjinya ataupun nasar yang dia sudah buatkan kepada Tuhan, yang memberikan dia sebenarnya bisa hidup lebih banyak, lebih lama lagi, dengan lebih banyak lagi dia bisa lakukan untuk bangsanya sendiri. Oke, makasih Pendeta. Tapi kalau kayak gitu, kenapa pas rambutnya Simpson dipotong, kekuatannya juga hilang? Iya, kekuatannya itu kan kalau kita baca sih seolah-olah kekuatannya di rambut ya. Tapi sebenarnya bahwa dia punya janji, tadi saya katakan, dia sudah berdasar bahwa ini jangan dipotong loh, Tuhan bilang jangan dipotong. Ya, itu kan perjanjian. Nah, pada waktu janji itu dilanggar, maka otomatis ya dia biasa lagi, tidak ada kekuatan apa-apa. Ya, jadi kekuatan dia itu sebenarnya pada janji dia dengan Tuhan. Rambut apapun, segimanapun, bukan itu sebenarnya di nikahnya. Tapi janji dia itu kepada Tuhan yang mengikat. Dan selama mengikat itu, maka kekuatan dia tetap ada pada dirinya. Terima kasih Pendeta. Terus Pak Pendeta, di zaman sekarang kan kita bisa memiliki, kita bisa nggak sih bisa memiliki hal-hal seperti itu yang memberi kita kekuatan? Zaman sekarang memberikan kekuatan bisa. Saya sih bilang bisa. Tapi tentunya bukan secara bisa jadi bukan secara fisik yang kita inginkan pada Tuhan. Kan Tuhan berikan saya kekuatan untuk menghadapi begini-begitu, kan kasih kekuatan kan. Kadang-kala kan kita hanya jatuh, misalnya Tuhan berikan saya mau sampai pendidikan saya nanti tinggi dan lain sebagainya, sampai paling tinggi lah dalam pendidikan saya gitu ya. Tapi pada waktu kita jalan dengan segala kesombongan kita rasa bahwa kita sudah hebat, kita melupakan Tuhan, ya akhirnya kita juga akan Tuhan rendahkan lagi supaya mengingat bahwa oh ini bukan saya nih sebenarnya gitu ya. Bukan saya, itu sebenarnya dari Tuhan. Dan pada waktu kita mengungkapkan itu kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kembali kekuatan, sama seperti Simpson kan pada waktu dia menyadari kesalahan dia bertobat, maka Tuhan juga menerima dia. Tuhan menerima dia bahwa dia itu orang yang perlu untuk untuk kembali lagi kepadanya, dan kekuatan itu akhirnya kembali kepadanya. Jadi seringkali kita itu berjanji kepada Tuhan, tapi kita juga lupa untuk janji yang sudah kita buat. Bisa jadi oleh karena teman, oleh karena hal-hal lainnya, ya. Bisa jadi karena itu.
kalau teman-teman yang memang dekat juga dengan Tuhan, kalau Simpson punya teman-teman yang dekat dengan Tuhan, ya, Dia nggak akan kayak gitu. dia tidak akan begitu, ya. Jadi karena dia rasa bahwa teman-temannya justru banyakkan dari orang yang tidak mengenal Tuhan, akhirnya dia sendiri yang jatuh dalam hal itu. Oke, jadi jadi pelajaran apa yang bisa kita ambil buat Iya, kita pendengar? pelajaran mungkin kita lihat dari keputusasaan tersembunyi ya, bahwa Simpson itu anak yang sudah disiapkan oleh Tuhan untuk melakukan hal yang besar. Ya. Tapi dia melalaikan janji itu, ya. Jadi pada saat kita melalaikan janji kita dengan Tuhan, maka kita juga akan masuk dalam keputusasaan. Ya. Bisa jadi kita rasa bahwa wah saya sudah kuat apa semuanya, ya teman-teman kita, tapi kita sebenarnya putus asa. Ya. Walaupun orang lihat mungkin wah nih orangnya sukses dan sebagainya, tapi sebenarnya putus asa di dalam dirinya. Ya. Jadi tidak selamanya juga kita rasa bahwa kesuksesan kita menurut kita itu sukses, padahal sebenarnya kita dalam keadaan yang tidak sukses. Ya. Pelajaran lain yang bisa kita dapatkan bahwa hati-hati dengan teman. Hati-hati dengan teman. Tergantung lingkungan kita juga ya. Iya, lingkungan kita, hati-hati dengan teman. Ya, kalau teman kita membawa kita lebih dekat kepada Tuhan, itu menyenangkan. Ya, tapi kalau teman kita itu membuat kita jauh dari Tuhan, kita bisa jadi putus asa. Yang tersembunyi kita rasakan ada sesuatu kekosongan dalam hidup kita. Jadi jangan pernah takut lah. Jangan pernah takut. Kalaupun kita berjanji sama Tuhan, mari tepati janjinya. Mari kita semaksimal mungkin tetap bersandar pada Tuhan. Tuhan akan bantu kita untuk hal-hal yang kita inginkan agar Tuhan boleh menyelesaikan juga. Oke. Terima kasih banyak Pak Pendeta. Terima kasih Pendeta. Sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan kita yang mungkin juga bisa menjadi pertanyaan bagi teman-teman yang ada di rumah. Betul. Oke, jadi sekarang kita mau lihat tayangan dari teman-teman kita dalam segmen Apakah Pendapatmu? Nama aku Ashley Christabel Wisan, aku kelas 12 dan aku dari Perguruan Advent 15 Ciracas. Perkenalkan, nama aku Deandra Tabita Wibowo, aku kelas 12 dan bersekolah di Perguruan Advent 15 Ciracas. Nama saya Marvin Febrian Ringo, dari kelas 10-2, saya dari Perguruan Advent 15 Ciracas. Perkenalkan, nama saya Nicholas Marco Evan Saragi, saya dari kelas 10-3, saya asal dari sekolah Perguruan Advent 15 Ciracas. Kalau aku setuju banget, karena segala suatu perbuatan kita baik tuh yang pas kita hidup itu akan diingat orang. Dan nantinya kalau misalkan kita mati, kita udah gak bisa bikin apa-apa lagi. Yang orang akan ingat semua perbuatan baik kita pas kita masih hidup. Kalau aku sendiri sih pribadi setuju ya, karena segala sesuatu yang berharga dalam kehidupan itu pastinya juga pasti berharga untuk kematian kita. Karena seperti kita tahu, kalau kita masih hidup, kita bisa melakukan banyak hal-hal berharga. Sedangkan kalau kita mati, pasti kita udah stop ya untuk melakukan hal-hal berharga itu. Jadi apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita, pasti itulah yang akan diingat orang atau dikenal orang dalam hal-hal berharga yang kita lakukan. Setuju, karena perbuatan apa yang kita buat kepada orang lain, itu yang kita tanggung jawabkan. Apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Menurut saya itu setuju, karena apa yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini akan dipertanggungjawabkan pada masa yang akan datang, yaitu masa penghakiman. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Nah, tadi kita udah denger nih pendapat dari teman-teman kita. Betul. Menurut Kak Brenda gimana? Kalau menurut aku sih tergantung. Kalau harta menurut aku nggak terlalu penting. Iya. Iya. Karena ya udah ditinggalin, Iya. bisa dinikmatin lagi. Iya, di alam kubur kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau iman, harapan kita,
hanya tertuju kepada Tuhan Yesus. Wow. Iya, baru kebaikan- Dan perbuatan baik kebaikan kita. Nah, itu baru berguna. Apalagi kan kita diingat orang lain ya. Iya, Bisa kita juga diingat jadi orang lain. role model. Asik, role model. Oke, berarti kita harus selalu menyerahkan diri kepada Tuhan supaya kita nggak diperdayakan oleh dunia yang fana ini. Dunia Dan yang dalam fana. mengambil keputusan nih, Mhm. dalam hidup kita, sebaiknya kita juga harus tetap tanya sama Tuhan. Betul. Dalam doa, terus kita dalam baca Alkitab, supaya kita nggak salah langkah. Nggak salah jalan. Terus kalau kita udah tahu nih, aduh, tiba-tiba udah sadar nih kita udah salah jalan. Ya, ada baiknya selama masa gitu. Selama kita hidup. Kita jangan lupa Selama kita masih hidup. Nah, ya itu. Kita masih Kita punya kesempatan. kesempatan. Nah, buat bertobat. Jangan lupa bertobat. Mungkin sekarang adalah waktu yang tepat buat kita untuk bertobat. Yuk saling Kalian udah denger cerita Simpson. Bukan Simon ya. Iya. Oke, Bener lanjut. banget. Ternyata banyak ya pelajaran yang bisa kita ambil dari pelajaran kali ini. Bener banget. Seperti yang kita udah janjiin tadi juga, kalau kita bakalan adain kuis berhadiah di akhir segmen. Nah, sekarang pas banget kita udah ada di akhir segmen. Jadi, Cela bacain. Oke, aku bakal bacain 2 kali. pertanyaannya dan Kak Brenda bakal jelasin ya gimana caranya. Yeah. Ya udah. Apa yang dilakukan Simpson untuk membalas musuh-musuhnya di akhir hidupnya? Sekali lagi, apa yang dilakukan Simpson untuk membalas musuh-musuhnya di akhir hidupnya? Oke, kalian bisa tulis, ketik jawabannya dengan balas Story Hope Channel Indonesia. Pakai format ya, jangan lupa formatnya itu pakai hashtag Cornerstone 14 spasi jawaban. Aduh, kenapa contoh jawabannya tuh kayak contoh jawabannya di sini adalah joget. Jadi ya kalian jawab hashtag Cornerstone spasi joget. Jangan lupa, pokoknya harus pakai hashtagnya karena kalau nggak pakai si hashtag ini ya kalian tetap salah. Terus kalian bisa lihat pemenangnya nanti. Kalian kepo kan kayak siapa nih yang menang? Aku bukan. Nah, kalian lihat deh tuh di story Instagram Hope Channel Indonesia nanti diumumin. Betul. Tapi ngomong-ngomong nih Kak Brenda, Kenapa? makasih banget ya Kak Pendeta. Ya. Kita udah ada di akhir segmen, Aduh, di akhir pelajaran. Dan Terus? Kak Pendeta kita minta kesimpulan untuk kita yang ada di sini dan juga teman-teman di rumah supaya ngerti pelajarannya. Iya, pelajaran kita terakhir dari 3 bulan ini memberikan kepada kita satu hal yang sangat baik, bahwa kekuatan itu yang Tuhan berikan kepada kita itu harus kita gunakan sebenarnya untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang memang Tuhan siapkan bagi kita, bukan untuk kesenangan diri kita sendiri saja, tapi di lain pihak apabila pun kita sudah jatuh, sudah lupa, apabila kita sudah lupa pada janji kita, pada nasar kita, ya, pelajaran kita mengingatkan jangan pernah putus asa. Mari kembali kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni kita, Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi perjalanan kehidupan kita. Contoh Simpson yang diberikan adalah bagaimana hidup itu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, bukan kepada kekuatan diri sendiri saja. Amin. Ya. Terima kasih Pendeta. Baik Pak Pendeta, boleh dong Pak Pendeta mendoakan kami semua yang ada di sini dan juga teman-teman yang ada di rumah. Baik, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena pelajaran yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur karena Tuhan begitu mengasihi kami. Apabila ada dosa dan pelanggaran yang kami lakukan yang mendukakan Tuhan, kiranya Tuhan mau mengampuni agar perjalanan kehidupan kami, doa-doa kami, permohonan kami boleh berkenan kepada Tuhan. Kami berdoa bagi semua orang-orang muda dimanapun mereka berada. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan juga mendengar seruan-seruan mereka, doa-doa mereka. Demikian juga yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Kami hanya berdoa dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke teman-teman, sekian pelajaran ke-14 kita. Terima kasih buat kalian yang sudah setia mengikuti program ini dari awal sampai akhir, terutama juga buat Pendeta Benny Talunan yang sudah memberikan jawaban-jawaban buat pertanyaan-pertanyaan kita. Nah, tetap semangat ya teman-teman dalam mempelajari firman Tuhan, dan kita pastinya nemuin nih pelajaran-pelajaran berharga dari setiap pelajaran yang kita bikin kita amazed amazed banget.
Tanpa kebaikan Tuhan. Betul. Sampai ketemu teman-teman Hope Channel yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.